Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Pagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kano. Sungguh luar biasa di mana kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari lebih dalam lagi daripada Yohanes pasal yang keempat. Ya, hari ini sudah hari ke-6 di dalam bulan Januari. Wow, luar biasa ya. Udah hampir 1 minggu lewat di dalam tahun 2022. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan benar-benar dapat tertanam di dalam hatimu. Anda dapat menerima makna yang begitu dalam. Ya, bahwa ini bukan hanya menjadi cerita yang biasa-biasa saja. Ini bukan satu dongeng. Ya, mungkin kalau kita merenungkan sampai selesai, Anda akan sadar bahwa ini bukan cerita yang biasa saja. Tapi ada cerita yang punya makna yang begitu dalam. Dan untuk itu mari kita membuka hati kita supaya kita dapat menerima firman yang disampaikan pada hari ini. Kita dapat merenungkan firman Tuhan ini. Dan hari ini saya ingin baca dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 15 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang bertanya atau berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita sudah pelajari dan kita sudah tahu bahwa ini adalah perbincangan antara dua orang, yaitu wanita Samaria dengan Yesus Kristus. Ya, dan mereka membicarakan tentang dua hal yang berbeda. Ini bukan soal membandingkan buah apel dengan buah apel. Tapi ini membandingkan buah apel dengan buah durian. Dua hal yang tidak sama. Beda total. Topiknya yang totally lain. Ya, dan kita dapat melihat ini di dalam cerita ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa mudah sekali untuk memiliki komunikasi yang keliru, yang tidak benar, yang tidak sama. Ya, seperti di cerita ini. Ya, wanita ini membicarakan tentang air. Tapi Yesus itu bicarakan tentang air hidup, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, seringkali kita punya masalah dalam pembicaraan karena kita tidak fokus. Nah, apalagi di dalam firman Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak dapat mengerti kebenaran ini? Karena kita pakai pikiran manusia. Dan kita tidak hidup dengan roh. Padahal Roh Kudus sudah diberikan kepada Anda dan saya. Ya, firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda?" Ya,
Jadi sangat sulit untuk mengerti masalahnya bila didasari daripada pikiran manusia. Kita tidak menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, ya, supaya Roh Kudus memimpin kita, tetapi kita berusaha untuk mengerti cerita. Ya, seperti wanita ini, dia berusaha untuk mengerti apa yang Yesus bicarakan, padahal Yesus bicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam, dan ini sesuatu yang sangat amat penting. Tadi saya sudah bilang, wanita ini bicara soal air. Ya, mungkin untuk dimengerti lebih jelas dia bicara air keran. Ya, umpama. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, kita bicara air keran. Sedangkan Yesus membahas tentang air yang hidup. Hidup dari tempat yang datang. Dari manakah air itu datang? Ya, di mana kita tidak akan haus lagi. Masa sih? Masa kita tidak akan haus lagi? Ya, hari-hari ini di New Zealand lagi panas sekali. Di mana saya tinggal sampai 30-31. Di Indonesia itu biasa. Tapi untuk kita sangat panas. Hasilnya apa? Haus banget. Kepingin minum terus. Ya, minum es, minum air putih, minum apa aja. Asal dingin. Ya, karena haus terus. Nah, ini dibilangin Yesus bahas tentang air yang tidak membuat kehausan lagi. Ya, apa sih yang Yesus maksud? Air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus akan menjadi mata air yang menjadikan kehidupan yang kekal. Ini menjadi satu fountain, satu mata air yang terus berputar, tidak akan habisnya, dan akhir membawa kita kepada hidup yang kekal. Ya, kita harus mengerti apa sebetulnya Yesus maksud. Ya, dan kita dapat melihat di akhir dari cerita wanita ini, di mana diadakan satu kebangunan rohani yang besar. Seluruh desa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, luar biasa, bukan? Nah, makanya kita harus mengerti, ya, bahwa wanita itu pun tetap memikirkan apa yang dimaksud oleh Yesus adalah air dari keran. Ya, dan dia minta kepada Yesus untuk diberikan air yang tidak membuat kita haus lagi, tetapi terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Memang di bumi ini kita tidak bisa mengalaminya. Untuk mengalami ini kita harus sungguh-sungguh mengikuti Kristus Yesus. Ya, kita harus percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia juga akan datang kembali sebagai penghakim, ya, untuk menghakimi kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berikan satu tantangan untuk Anda sungguh menguji kehidupan Anda. Seberapa jauh Anda benar-benar mengikuti Yesus Kristus. Bukan hanya menjadi pendengar saja, bukan hanya mendengarkan khotbah saja, tetapi lebih daripada itu, membuat firman Tuhan itu menjadi air yang hidup, yang segar di dalam hidup kita, akan membuat kita mengalir terus di dalam apa yang Tuhan miliki untuk Anda dan saya. Ini satu tantangan yang saya ingin memberikan kepada Anda supaya Anda sungguh-sungguh mulai hari ini mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, mencari Tuhan dan kamu akan hidup yang kekal. Kembali seperti apa yang kita katakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serius mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Kita mencari Tuhan supaya Tuhan benar-benar tinggal dan hidup di dalam pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tahu Bapa, Nama-Mu adalah Immanuel, God with us, Allah menyertai kita. Dan hari ini kami berdoa Bapa,
supaya kami pun boleh memperoleh air hidup, air yang kekal, kehidupan yang kekal, untuk dipersiapkan bagi hari kedatangan Engkau ya Yesus Kristus, di mana Engkau menjemput mempelai wanita yang sudah siap. Untuk itu Bapa, biar apa yang kami pelajari hari ini benar-benar tertanam di dalam hati kami. Untuk kami sadar yang kami butuhkan adalah air hidup dari Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau terus menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa Anda renungkan terus apa yang dipelajari hari ini. Anda berfokus kepada Tuhan supaya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada Anda untuk Anda maju terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Ya, shalom.